power of dreams. Honda Brio adalah mobil paling laris di Indonesia. Penjualannya kemarin di bulan Maret sekitar 7 ribuan unit. Nomor satu loh, nggak sembarangan. Tapi beberapa waktu lalu kompetitor merilis mobil saingannya, ya, Agya dan Ayla baru. Sekarang Honda merilis ini, ya, New Honda Brio facelift tanggal 5 Mei kemarin. Apakah langkah yang dibuat oleh HPM ini kira-kira untuk menghadang kompetitor ya? Saya Kelly untuk Honda Megatama. Hari ini kita akan unboxing New Honda Brio facelift. Hari ini adalah hari yang sangat spesial karena saya di Honda Megatama Kapuk ini bisa unboxing sebuah Honda Brio facelift baru. Yuk ikut saya, kita unboxing. Selesai. Oke, sebelum kita nyobain mobilnya, kita bahas dulu ya apa yang baru dari New Honda Brio facelift ini. Nah, untuk tipe RS, grillnya yang pertama ini modelnya lebih lebar ya, jadi lebih gagah. Kalau diperhatiin mungkin mirip-mirip sama WRV ya. Di sini bedanya kalau WRV atau HRV itu mungkin di sini silver, tapi kalau ini semuanya black piano, hitam mengkilap. Kalau saya sih suka ya. Tadinya saya kalau lihat di fotonya gitu ya, kayaknya tuh nggak terlalu gimana, tapi setelah saya lihat langsung ternyata oke kok. Saya sih senang banget ya. Terus di sini ada logo RS ya, merah di sini, logo Honda di tengah. Di sini ada fog lamp yang sudah LED ya di bawah ini. Dan di sini modelnya kalau kita lihat housingnya itu mirip, kalau saya bilang mirip sama ini ya, kasih kupu-kupu ya. Jadi modelnya keluar. Ini mirip sama mobil BMW katanya. Nah, terus ini lampunya, nah ini lampunya sudah di RL di atas ya. Sudah daytime running light, jadi nyala terus, keren, LED, dan di bawahnya juga sudah full LED dengan reflektor yang cukup banyak dengan garis silver di sini. Jadi sangat sporty. Sayang lampu sennya masih bohlam ya. Ya, sekarang kita ke samping, kita ke roda dulu deh. Nah, velgnya di sini menggunakan ring 15, masih sama dengan yang lama ya, menggunakan Bridgestone ya. Di sini ukuran bannya itu 185/55. Kalau kita bandingkan dengan yang lama, sebenarnya velg ini modelnya sama ya, two tone, tapi ini dengan warna baru lebih gelap, yaitu menggunakan warna gunmetal. Jadi lebih keren sih ya, lebih eksklusif lah gitu kelihatannya. Terus ke sini kita lihat ada spion yang sudah black piano dengan sen yang sudah menempel di spion. Kalau yang Satya kan di sini ya, sedangkan yang RS itu sudah di sini. Jadi bagus dan dia sudah bisa retract. Dan sekarang sudah keyless entry, jadi nggak perlu pakai kunci lagi. Kalau di sini dulu lubang kunci, sekarang cuma tombol aja untuk kunci sama untuk buka. Dan di sini kita lihat warnanya hitam. Ya, sama sih sama RS lama. Kalau Satya dia biasanya masih warna body ya. Spoilernya sama sih. Nih keluar ya. Antenanya di sini masih model Teletubbies, nanggung ya sebenarnya, sekalian kenapa nggak sharp ya. Kita ke bawah, ada logo RS merah di sini dan di sini. Nah, ini beda dikit nih. Ya, kalau yang baru itu facelift, bagian luar lampu belakangnya itu sudah agak gelap. Ya. Dan yang cukup keren di sini adalah diffusernya. Kalau yang lama itu dia jaring-jaring, tapi kalau sekarang itu lebih minimalis ya, mirip sama Honda City, mirip sama Honda Civic ya. Dan di sini ada exhaust tip, oh sama sih sama yang lama. Cuma sekarang Satya-nya itu udah pakai exhaust tip, jadi lebih oke. Di sini ada sensor parking dan kayaknya itu sih. Oke, sekarang saya sudah ada di Brio RS ya, yang facelift. Sekarang kita coba untuk bawa mobil ini keliling Honda Megatama Kapuk. Oke, di sini ada gundukan. Kita coba bagaimana dia. Ya, nyaman ya, ala Honda, nyaman. Dan kebetulan memang saya pengguna Brio sih, jadi so far itu yang saya bisa rasakan di Honda Brio RS ini suaranya lebih kedap ya. Itu yang pertama. Terus tadi saya dapat informasi dari kepala bengkel kalau sebenarnya dari chassisnya itu yang di bawah ini nih, itu ada sedikit perubahan dalam penyempurnaan G-core-nya ya. Jadi chassisnya itu ada perubahan. Cuma memang kalau kita lihat dari bawah katanya nggak kelihatan, tapi
mereka sudah di-brief kalau memang katanya ada perubahan dari chassis ya. Brio itu kalau buat saya pribadi nih memang mobil yang paling ideal kalau kita bawa setiap hari, karena memang ya tadi saya muternya langsung gitu ya, nggak pakai mundur-mundur, jadi radius putarnya itu sangat ideal, sangat oke untuk dibawa ke perkotaan. Setirnya juga sangat responsif ya, jadi kalau kita belokin nih, kita belokin dikit aja dia udah ngikut gitu ya. Jadi ini sangat penting bagi yang senang nyetir. Jadi Brio itu sangat fun to drive ya. Terus dengan adanya MID, terus nih atas bawah langsung ya kan, terus juga head unitnya sudah Apple CarPlay, Android Auto. Jadi sekarang itu bisa dibilang Brio itu dalamnya lebih eksklusif. Jadi kalau kemarin RS yang kemarin karena ya MID-nya masih belum digital, terus yang atas juga mesti kita tahan gitu ya. Terus head unitnya belum Android Auto. Jadi kayak kayak mau mewah tapi nanggung gitu. Nah, sedangkan di facelift ini sudah tidak terasa seperti itu ya. Mobilnya kayaknya tuh komplit, memang bagus ya, ditata dengan rapi desainnya dengan fitur-fitur kekinian yang memang sudah harusnya ya mobil di atas 200 juta tuh diberikan ya, kayak engine start stop button, keyless entry itu kan sebenarnya udah sangat standar ya. Malah mobil-mobil mewahnya udah banyak, ada sensor ini, sensor itu. Sedangkan di Brio ini masih belum ada, dan memang isinya itu sangat standar. Jadi memang sangat cocok sih untuk kita gunakan buat orang yang baru belajar nyetir ya. Oh ya, ternyata memang tidak ada kamera mundur ya. Aduh, sayang banget ya. Tapi jangan khawatir sih, kamera mundur itu murah banget ya. Itu sekitar 100 ribuan dengan ongkos pasang mungkin sekitar 50 ribu ya. Jadi ini sudah bisa diaktifkan kamera mundurnya. Tadi saya pas mundur nggak keluar sih, apa saya belum setting, apa emang nggak ada, cuman kayaknya emang nggak ada ya kayaknya. Jadi aduh sayang banget, ini udah semua begini tapi kamera mundur yang 100 ribu tuh nggak disertakan ya. Jadi kalau misalkan nanti beli yang RS ini langsung pasang aja, karena sangat penting pada saat kita parkir dan mundur ya. Ya sekarang saya coba gas di D. Ya mesin 1200 ya. Memang kurang sih responnya dibandingin yang mesin lebih besar di atasnya ya. Cuma karena mobil ini kecil ya, jadi pengalaman saya nih top speed mobil ini saya menggunakan Brio CVT itu di 165 km per jam ya. Nah, sedangkan yang versi manualnya itu bisa sampai 180. Karena ini mesinnya sama ya, masih L12B, jadi harusnya sama ya, harusnya sih sama. Sekarang saya rem. Ya remnya seperti itu ya. Memang cukup, karena apa? Karena depannya memang sudah cakram, tapi belakang masih tromol. Ya, keunggulan mobil ini yang utama itu adalah resale value yang nggak turun, malah cenderung naik ya. Jadi saya tuh pengalaman beli Brio RS tahun 2018 ya, pada saat dia keluar itu harganya di 180 jutaan. Nah kalau kita lihat sekarang harganya yang CVT RS itu di 240 jutaan, jadi naik 60 juta. Jadi dengan demikian harga mobil bekasnya pun itu ya kalau nggak bertahan ya itu ada terkerek naik sedikit ya, tentu saja dengan kondisi tertentu ya. Tapi jadi kalau kita beli mobil Brio itu adalah sebuah investasi mobil yang cukup baik, mengingat harganya itu tidak turun. Dan ya kedua nih dari Brio ini adalah driving pleasure-nya. Drivingnya itu sangat menyenangkan, khusus untuk dalam kota ya. Brio ini sangat menyenangkan. Dan yang ketiga itu adalah irit. Nah Brio ini kalau kita pakai Pertalite ya, bensin murah, itu mesinnya ada dengung ya. Jadi kalau bisa jangan, minimal itu Pertamax ya. Kalau kita menggunakan Pertamax atau yang oktan 92 atau 95 itu mesinnya lebih kalem, jadi nggak kedengeran. Tapi kalau kita pakai bensin murah itu kan ada sedikit noise dari mesin, jadi sayang ya. Dan karena mobil ini irit banget ya, super irit. Kalau kita naik tol luar kota tuh bisa sampai, pengalaman saya tuh 118 ya. Jadi sayang aja kalau kita pakai bensin murah. Toh kita pakai yang bensin sedikit mahal, itu mobilnya jadi lebih irit dan mesinnya lebih awet. Ya, so far saya nggak terlalu ngerasain perbedaannya sih dengan Brio sebelumnya. Hanya saja untuk di Brio RS ini dalamnya saya ngerasa lebih kedap. Di dalam tuh saya lebih nyaman ya, walaupun nggak terlalu jauh ya. Mungkin karena tadi ada fitur-fiturnya yang tadi sudah saya sebutkan, sudah ada MID digital, ada kaca naik turun, terus di sini udah ada
udah nyala ya malam-malam, nggak perlu ini kalode yang mana gitu ya. Sekarang udah lampunya. Jadi ada perbaikan ini yang menurut saya membuat Honda Brio facelift ini sangat layak untuk dimiliki. Inilah daftar harga komplit Honda Brio facelift yang baru dirilis Honda. Tidak disangka harganya tidak terlalu jauh peningkatannya dibandingkan dengan versi yang sebelumnya. Untuk tipe Satya, kenaikannya hanya 1 jutaan saja. Kenaikan harga tertinggi ada pada tipe RS, yaitu naik 10 jutaan. Ini dikarenakan adanya tambahan fitur start-stop button, keyless entry, MID digital, dan head unit yang sudah canggih. Itu pun harganya masih lebih murah loh ketimbang tipe tertinggi dari Nu Agya. Itulah tadi ya unboxing dan kita drive impression terhadap Honda Brio facelift. Bagaimana menurut Anda? Faceliftnya kurang facelift atau harganya kemahalan apa malah kemurahan? Ya, saya kira untuk Honda Megatama jangan lupa subscribe, like, dan juga tinggalkan komentar di bawah. Sampai ketemu lagi.